Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat dan saudara-saudaraku Lamunan HT Islami Channel dimana saja berada, mudah-mudahan sehat walafiat dan dimurahkan rezeki serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat, sebelum kita memulai pada pembahasan tentang kondisi Pak Alawi saat ini, terlebih dahulu tolong dibantu subscribe, di like dan di komen agar saya bisa lebih lagi untuk konten-konten. Terima kasih dan mudah-mudahan Allah membalas dengan amal yang maksimal. Amin ya rabbal. Sahabat Lamunan HT Islami Channel dimana saja berada, bahwa perjalanan nasab Mbah Alawi yang diteliti dan ditelusuri oleh Kiai Haji Imaduddin dalam tesisnya yang sampai saat ini belum ada tandingan dan belum ada yang memutuskan atau mematahkan. Sementara ini bahwa tesis Kiai Haji Imaduddin adalah valid dan sah sampai ada tesis yang terbentuk dengan tesis ilmiah yang didukung ilmiah dan kitab sejaman. Sahabat di mana saja berada, kita tahu dan kita mendengar, bahkan kita melihat sendiri bagaimana sikap Rizik Syihab saat ini. Jadi Rizik Syihab sudah membabi buta, kalang kabut dengan kondisi keadaan Pak Alawi saat ini, dengan bicara yang sudah hampir memancing-mancing kepada mengadu domba umat, mengatakan bahwa orang lain yang meneliti itu adalah begal nasab, padahal yang membegal nasabnya Rizik Syihab sendiri. Begal nasab yang jelas kemarin tentang nasab Wali Songo yang diklaim sebagai keturunan Mbah Alawi. Enak aja. Kemudian juga kalau kita lihat penampilannya atau sikapnya Hanif Alatos, ini menantunya Rizik Syihab ini yang sudah teriak-teriak kayak orang kesurupan ya, mengadu kepada Rasulullah. Ya bagus ya, mengadu kepada Rasulullah, tapi nggak malu aja ya. Dia yang harus malu, ngaku-ngaku saya ini saudaramu, saya ini keturunanmu. Padahal nggak usah teriak-teriak kalau memang dia keturunannya, nggak usah teriak-teriak, tinggal baca sholawat aja di dalam kamar sambil sholat, mengadu sampai ya, karena memang bukan keturunannya yang ada, ya ingin ketahuan bahwa dia sedang udah teriak-teriak. Dan kalau yang bukan menunjukkan jadi dirinya itu bukan, supaya dianggap iya kan gitu. Kemudian juga kita lihat Taufik Assegaf ketua Robitoh Alawiyah. Mana ketua Robitoh Alawiyah malah sikapnya kayak anak-anak, malah membuat doktrin-doktrin yang hengeng recehan gitu ya, yang membuat pembodohan umat ya. Kalau mungkin didengar oleh umat-umat yang pengetahuan pendidikannya rendah ya iya aja barangkali, tapi kalau yang berpendidikan, yang mengerti agama, yang nggak diterima lah. Kemudian juga kepada Eyang Haji Kurtubi yang teriak-teriak, wah kayak bukan orang Indonesia aja membantu Pak Alawi ya, kayak kajejet gerak dia ya. Pak Gejet gara dia angke ya, digempur ku eta taku Sultan Hasanuddin gerak ya. Ayo gerak katong tulah gerak. Dia teriak-teriak segala macam lah, sekolot jeung dege modarnya mending kena insaf.
Iya, buat apa tuh teriak-teriak ngebantu yang nggak benar? Kalau yang bantu yang benar jadi amal ibadah. Kalau yang nggak benar dibantu masuk neraka, masuk ke jurang, ya kan? Apalagi pakai teriak-teriak, nggak usah teriak-teriak. Kalau kita tidak setuju ya diam aja. Sebut bangsatnya dalam hati aja. Ya saya. Ya begitulah. Padahal kita tahu ya bahwa Pahlawi itu terputus nasabnya dengan Rasulullah, tidak tersambung, bahkan tidak terekam oleh internet, tidak terekam oleh sejarah sejaman pada zamannya, tidak ada yang mencatat. Kemudian secara tes DNA lebih baik Bang Haji Qurtubi anjurkan dari jik tika tes DNA. Dia wanin tuh jik gitu tes DNA, ayo biar gua bisa lebih kenceng ngomongnya gitu. Modalnya Haji Qurtubi tinggal tes DNA rijik. Pahlawi tuh kalau udah rijik, Topik, Hanif tes DNA, Qurtubi bisa kenceng ngomong, bisa ngacung-ngacungkan bedog. Di podaran dia ku ngaing lamun tengaku eta cucu turunan Nabi geus tes DNA gitu ngomong negaga. Aduh. Ya sahabat, baiklah. Selanjutnya di sini ada Haji Saifuddin Aman ya, yang akan ikut berbicara pada channel ini, yang menjelaskan kepada para sahabat semuanya, dan mudah-mudahan penjelasan dari Haji Saifuddin Aman ini akan lebih memantapkan hati kita, akan lebih menambah satu keyakinan kita bahwa Pahlawi memang bukan dan tidak tersambung nasabnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita simak penjelasan dari Kiai Haji Saifuddin Aman. Saya Saifuddin Aman menyampaikan salam sejahtera, salam bahagia untuk saudara-saudari semuanya. Izinkan saya mengajak saudara-saudari untuk berbahagia. Bahagia sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Lalu kebahagiaan itu kita tunjukkan dalam wajah yang berseri-seri, wajah yang ceria, banyak senyum kepada siapa saja. Tersenyumlah kepada dunia, maka dunia akan tersenyum bersama kita. Jangan seperti para habib yang sekarang ini, yang saat ini wajahnya makin kusut, makin kusam, tidak ada tanda keceriaan, dan selalu marah-marah karena beban yang ditanggung sungguh sangat luar biasa. Apa yang ditanggung? Ya, yang paling berat bagi para habib adalah hilangnya kepercayaan. Kalau orang sudah kehilangan kepercayaan, orang sudah tidak percaya lagi, maka kemanapun orang itu tidak pernah dianggap. Mau maju disepelekan, ceramah sudah tidak diundang lagi, minta dihormati orang sudah masa bodoh. Itulah beban yang berat. Kenapa beban berat itu harus ditanggung? Ya karena ulahnya sendiri. Ngaku-ngaku cucu Rasulullah SAW, tapi akhlaknya bejat, akhlaknya amburadul, bahkan mulutnya kotor. Menyebut orang binatang, menyebut kiai sebagai coro, anjing, dan sebagainya. Itu dari sisi akhlaknya. Kemudian setelah muncul habib-habib bocil yang kurang ajar itu, dan bertambah parah orang hilang kepercayaannya. Dan karena itu para habib saat ini sudah mengalami ketakutan yang sangat akut, ya, sehingga tidak bisa berbicara dengan logika, tidak bisa menyampaikan kebaikan,
Tidak lagi kata-katanya sejuk, tapi malah bertambah-tambah parah. Kita lihat Habib Rizik mukanya sudah merah padam, merah jingga karena kemarahannya sebab keturunan tidak diakui, nasabnya hilang, nasabnya dianggap penipuan. Maka Habib Rizik marah-marah dan saudara bisa lihat cuplikan video berikut ini. Ada salah satu DPD organisasi Islam di Garut, saudara, mengeluarkan selebaran. Isinya jangan undang habaib. Isinya jangan undang habaib. Kecuali kalau habaib itu sudah ada pengakuan lembaga nasab internasional. Luar biasa, saudara. Nggak main-main ini pengaruh para begal nasab, saudara. Organisasi Islam dipengaruhi sampai sedemikian rupa, saudara. Sekarang saya tunjukkan, saudara. Ini salah satu nasab Ba'alwi, saudara, dari marga Belfagi, yang dia juga keturunan Imam Ubaidillah, saudara. Ini itsbat nasab, disetempel dan ditandatangani oleh 20 lembaga nasab dunia, saudara. 20 lembaga nasab dunia menandatangani para ahli nasabnya, memberikan stempel dari berbagai negara, dan di nasab ini tertulis, saudara, bahwa Belfagi ini Ba'alwi, saudara, yang njidnya adalah dari Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Ditulis lengkap. Siapa bilang nggak ada pengakuan lembaga dunia, saudara? Jangan ngarang. Dia mau tipu umat, dia mau tipu masyarakat, saudara, karena dia benci, iri, dengki dengan habaib, saudara. Kemudian menantunya Hanif Al-Atas bertambah parah pula omongannya, menggugat-gugat umat Islam. Wahai umat Islam, saudara-saudaraku, laporkan kepada Rasulullah. Umat Islam sudah dihinakan, umat Islam sudah dipacampakan. Padahal itu cuma Habib-Habib saja yang tadi karena kehilangan kepercayaan, akhirnya orang tidak mau bersimpati lagi kepada para Habib. Itu ucapan dari Habib Hanif Al-Atas. Dan berikut ini saudara juga bisa melihatnya. Kalian akan bertemu dengan Rasulullah. Tolong sampaikan ke Rasulullah, adukan ke Rasulullah, umat Islam mengabaikan kita. Tolong adukan ke Rasulullah, umat Islam diam. Tolong adukan ke Rasulullah, umat Islam bungkam. Tolong adukan ke Rasulullah, umat Islam bodoh amat dengan apa yang terjadi dengan kita, saudara. Kemudian Mukibin juga sudah kehilangan otak. Wafi misalnya tambah ngawur, otaknya kosong, kepalanya isi tai ayam. Ketika membela nasab Alawi, omongannya ngaco kemana-mana, sehingga membandingkan nasab, tercatatnya nasab, kalau misalnya umat Islam yang dipelopori oleh Kiai Haji Imaduddin Osman Al-Bantani menuntut adanya kitab sezaman, dan itu dibantah oleh Wafi Kopla dengan membandingkan Sayyidatina Fatimah dengan putra-putranya Hasan dan Husain. Kata Wafi, kalau memang urusan nasab Pak Alawi ini harus ada kitab sezaman, maka semua nasab batal, kata Wafi Al-Koplaki itu. Apa katanya? Siti Fatimah, Sayyidatina Fatimah, itu diakui oleh seluruh umat Islam sedunia sebagai keturunan Rasulullah. Adakah kitab sezaman atau para pencatat nasab yang menulis kalau Fatimah itu putri Rasulullah? Ini kan pertanyaan atau perbandingan yang koplak, blow on,
dan nggak punya akal. Sudah jelas beratus-ratus bahkan banyak sekali hadis yang menyebutkan bahwa Fatimah itu putri Rasulullah. Nggak usah pakai kitab senasab. Itu sudah disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah yang sahih, Kemudian juga diperbandingkan, kalau kitab sezaman itu sebagai sebuah persyaratan untuk menetapkan nasab, maka adakah catatan nasab, tulisan ahli nasab yang menyebutkan kalau Hasan dan Husain itu putra-putra Fatimah, cucu Rasulullah? Ini kan juga perbandingan yang goblok, yang nggak pakai logika. Begitu banyaknya hadis yang menyebutkan bahwa Hasan dan Husain itu adalah cucu kesayangannya, bahkan disebut sebagai putra-putra Rasulullah. Jadi kalau sudah disebutkan dalam hadis, nggak perlu lagi kitab nasab. Blok, on, itu si Wafi yang koplak. Nggak usah pakai dalil. Pakai akal saja sudah jelas. Itu kekoplakan Wafi. Kalau nanti minta kitab sezaman, terus kita minta bahwa Sayyidah Fatimah putri Rasulullah, kitab sezamannya mana? Ada apa enggak? Sayyidina Hasan dan Husain, ada enggak kitab sezaman bahwa mereka itu adalah keturunan Rasulullah? Kemudian yang lebih parah lagi adalah Qurtubi Zailani menggunakan dawuh para ulama, di mana para ulama itu menyatakan bahwa kita wajib menghormati dzurriyyah Rasulullah SAW. Tetapi dzurriyyah Rasulullah itu dimaknai, diperkosa maknanya, ditafsirkan paksa oleh Zailani, Qurtubi Zailani, bahwa yang dimaksud dzurriyyah itu adalah para habib. Ini kan pendapat yang koplak. Dzurriyyah Rasulullah memang ada, tetapi Habib itu bukan dzurriyyah Rasulullah. Apalagi ngaku-ngaku sebagai ahlul bait. Terbukti nasabnya tidak nyambung. Saudara, mesti saya ingatkan, hari ini dan seterusnya kita sudah tahu bahwa Habib itu terputus nasabnya, tidak dikenal oleh ulama zaman dulu, dan itu baru muncul belakangan. Dan ini didalilkan oleh Qurtubi bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya menyebut bahwa Habib itu adalah cucu Rasulullah. Padahal Mbah Hasyim Asy'ari cuma menyebutkan bahwa menghormati Nabi, menghormati juga keluarganya, menghormati dzurriyyahnya. Dan kita tahu Habib itu bukan dzurriyyah Rasulullah. Bahkan sudah terbukti berdasarkan tes DNA adalah keturunan Yahudi. Nah, Qurtubi mengancam akan meledakkan bom nuklirnya. Sampai saat ini tidak ada bukti bom nuklir itu, bahkan mercon pun tidak muncul. Inilah, dan itu disampaikan dengan marah-marah. Hei Ustadz Kiai goblok yang menjadi pembela, kamu ngaji bab tasbih, balik, ayah musabah be, dia ngerti syukur, ngerti ngaji dia jengain, gua ngajar dia. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, turunanmu kamu nanti. Berikutnya saudara, kita lihat jawaban Hanif Al-Attas dengan sebuah kitab. Ternyata kitab yang dibaca itu dipelintir maknanya, dipelintir tujuannya, diarahkan untuk menguatkan kalau Habib itu keturunan Rasulullah. Padahal kalau difahami secara detail, justru kitab yang dibaca oleh Hanif Al-Attas itu jelas-jelas membatalkan Habib sebagai keturunan Rasulullah. Karena disebutkan bahwa syuhrah wal istifadah itu mesti ada keberlanjutan. Dari abad keempat sudah syuhrah, abad kelima sudah syuhrah, terkenal maksudnya. Abad kelima sudah syuhrah, abad keenam syuhrah, abad 7 syuhrah, abad 8 syuhrah, abad 9 syuhrah. Tidak ada ketersambungan syuhrah.
Surah baru dimunculkan oleh Habib Ali Abu Bakar Sakran pada abad akhir 9. Ini memanipulasi, ini menyolong, ini membegal nasab diterapkan untuk Habib-Habib. Dan begalan itu sekarang diwariskan kepada Habib-Habib termasuk Rizik, Hanif Al-Atas, dan Habib-Habib semuanya yang ada di Indonesia. Jadi kitab yang dipakai dalil oleh Hanif Al-Atas itu malah sebenarnya membantah dan mementahkan pendapat atau pemahaman Habib Hanif Al-Atas. Artinya kitab itu justru membatalkan pengakuan Hanif Al-Atas. Dan masih banyak lagi. Nah, mari kita dengarkan kitab yang dipelintir itu. Menurut Ustadz Hanif dan Ustadz Wafi, ulama nasab tidak mensyaratkan keharusan kitab sezaman. Ini merupakan pandangan keliru dalam memahami ibarah ulama nasab. Ulama nasab sangat memperhatikan pentingnya kitab sezaman dalam mengkonfirmasi suatu nasab. Perhatikan cuplikan video, bagaimana Ustadz Hanif melakukan kesalahan dalam memahami ibarah Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi, dalam kitabnya Risalah fi Ilmil Ansab, yang dibacakan pada diskusi di Banten. Kiai Imad banyak kutip, artinya referensi yang saya kutip ini yang dikutip oleh Kiai Imad. Beliau menyebutkan ada beberapa turuk cara, berarti salah satu saja udah cukup. Ada beberapa cara untuk mengisbat nasab, di antaranya yang pertama syuhra istifadah fi baladihi, di negerinya, satu. Yang kedua, ini tariqus tsani, kutubun nasabin al-abdal, al-ulama al-thiqat, al-muhaqqiqin al-athbat, allati lam talhaqha aydir ruwat al-abithin, wad-du'afa al-matrukin, wal-wudda' al-kadhibin, la siyama in kanat mashhura muntashirah, amma in kanat makhtuta fa yajibu tathabbut min al-khutut wa muqabalat an-nusa al-makhtuta, wa mata 'urifa khattun nasaba al-muhaqqiq al-thiqah fa innahu yu'mal bihi wa yakunu mustanadan syar'iyan wa alaihi al-amal fil qadim wal hadith. Dari ibarah ini, Ustadz Hanif menyimpulkan bahwa kitab sezaman tidak diperlukan. Benarkah? Mari kita uji kalimat per kalimat. Sebelumnya perlu diketahui bahwa ibarah ini sedang membicarakan cara menetapkan nasab menurut para ulama nasab. At-Thariqus Tsani, cara kedua menetapkan nasab adalah kutubun nasabinal abdal. Apa arti al-abdal? Al-abdal adalah jamak dari al-badalu atau al-bidlu. Artinya adalah al-khalfu, wal-iwadu, generasi dan pengganti. Maksudnya adalah ahli-ahli nasab dari setiap generasi. Dari sini saja kita sudah dapat mengerti bahwa yang dimaksud abdal adalah kitab-kitab ulama nasab yang berkesinambungan setiap generasi. Tidak bisa ujuk-ujuk sebuah kitab bicara tentang suatu nasab yang tidak mempunyai sanad dan bertentangan dengan kitab sebelumnya. Al-ulama as-siqat, artinya ulama-ulama yang terpercaya. Ulama-ulama yang objektif dan tidak dicurigai adanya subjektivitas. Contoh kasus yang tidak sikoh adalah seperti ulama yang mempertahankan pendapat yang menguntungkan suatu nasab, yang dirinya termasuk dalam nasab itu, sementara pendapatnya bertentangan dengan kitab lainnya. Al-muhaqqiqin, artinya ulama-ulama yang muhaqqiq. Muhaqqiq itu, men asbata dalila bid dalil. Orang yang menetapkan dalil dengan dalil. Artinya, jika ada informasi ia meng-cross-check dan memverifikasi kebenarannya, bukan taken for granted. Bukan menerima setiap informasi apa adanya, lalu disebutkan di kitabnya. Nah, dari sini, jika ada suatu nasab disebutkan di kitab abad 12 misalnya, tentang Ahmad bin Isa yang hidup di abad 4, maka kita akan mengetahui apakah penulis kitab ini muhaqqiq atau bukan ketika kita konfirmasi di kitab abad keempat. Jika informasi yang ia sampaikan di abad 12 itu ternyata tidak sesuai dengan abad keempat, berarti ia tidak tahqiq dalam masalah itu. Ia hanya menyebutkannya tanpa memverifikasi. Tidak tahqiq dalam suatu masalah bukan berarti ia tidak tahqiq dalam masalah lain. Mungkin saja, ia menganggap bahwa masalah yang tidak ia tahqiq itu dinilai tidak begitu penting. Al-asbat. Asbat adalah jamak dari sabat, artinya hujatun yusaku bihi.
Maksudnya adalah kitab-kitab itu dapat dipercaya substansi, validitas dan orisinalitasnya. Alati lam talhaq ha'aibil huwati ala bisin. Artinya, kitab-kitab yang tidak disentuh tangan-tangan al-huwat. Al-huwat adalah jamak dari kata hawin, artinya orang yang mempunyai kecenderungan, subjektivitas, atau orang-orang yang mengedepankan ego. Maksudnya, kitab-kitab nasab yang menjadi rujukan itu masih orisinal. Tidak dicurigai dirubah isinya oleh orang-orang yang berkepentingan. Sedangkan kata alabisin, artinya orang-orang yang bermain-main. Dan kata al-duafa al-matrukin artinya orang-orang yang lemah yang pendapatnya ditinggalkan. Al-wudu al-kadzibin, artinya para pemalsu dan pendusta. Kitab yang menjadi rujukan haruslah kitab yang suci dari pemalsuan. Yaitu meletakkan sebuah nama, yang sebenarnya dalam kitab aslinya tidak ada. Kiai Imad menemukan kitab yang dicetak Ba'alawi dan pendukungnya, tidak sesuai dengan kitab aslinya. Seperti kitab Abna'ul Imam. Arti kalimat la siyama ingkanat masyurotan muntasyirotan adalah, kitab nasab terkait dipandang penting untuk dijadikan rujukan dalam menetapkan nasab. Apalagi jika kitab itu masyhur dan telah menyebar. Dari sini kita fahami, betapa ulama nasab menilai urgen, akan kedudukan kitab-kitab nasab dalam meneliti silsilah di setiap masa, sesuai dengan zaman nama yang diteliti. Apalagi kitab itu kitab yang telah masyhur menjadi rujukan para ahli nasab semacam kitab Tahdzibul Ansab, kitab Al-Majdi, kitab Al-Fahri, kitab Syajarah Mubarakah dan sebagainya. Adapun arti frasa kalimat, amma ingka'anat mahtutotan, fayajibut tasabbutu minal hututi wa muqabalatin nusahil mahtutoti, adalah jika kitab itu masih berupa manuskrip, maka wajib untuk menelitinya, dan membandingkannya dengan manuskrip lainnya. Maksudnya tidak bisa sebuah manuskrip diterima mentah-mentah. Ia harus diperiksa dan diteliti. Pertama kita harus mengetahui penulisnya siapa, tahun berapa ia hidup, apakah benar ia mempunyai kitab nasab. Lihat di kitab Tobakot, apakah ia disebut punya kitab nasab. Lalu dilihat tahun berapa salinan ini ditulis. Bandingkan kertas dengan klaim tahunnya. Apa masuk akal jika klaim manuskrip itu tahun 855 Hijriah, sementara kertasnya pabrikan tahun 2000 Masehi. Manuskrip itu bisa dipalsukan. Contoh manuskrip Negara Kertabumi, yang menyebut Sunan Gunung Jati sebagai Ba'alawi. Angka tahunnya 1677 Masehi, tetapi kertasnya kertas Manila yaitu jenis kertas yang diproduksi di masa modern. Kemungkinan besar naskah itu ditulis tahun 1960 Masehi. Silahkan googling pendapat pakar filolog mengenai naskah Negara Kertabumi ini. Tulis aja Negara Kertabumi palsu, lalu klik. Maka akan keluar informasi tentang kepalsuan naskahnya. Makanya Kiai Imad meyakini bahwa nasab Wali Songo itu bukan Ba'alawi. Wa mata urifa, hotu nasabah, al-muhakkiki sikoti, fainahu yumalu bihi, wa yakunu mustanadan syar'ian, wa alaihil amalu, fil kodimi, wal hadis. Wa kaza al-amalu, bil wijadat. Artinya, dan ketika diketahui tulisan ahli nasab yang ahli tahqiq, yang terpercaya, maka dapat dijadikan dalil. Ustadz Hanif Salafatal memahami frasa kalimat ini. Dengan ibarah ini, dia mengatakan, salah satu cara itsbat nasab, ada keterangan dari ulama nasab, nggak ada batasan harus zaman. Ini catat baik-baik nih. Jangan ngarang metode sendiri ketika bicara sebuah ilmu. Nggak ada keterangan harus sezaman. Bahkan di sini dikatakan wa ma ta'urifa khattun nasabah al-muhaqqiq. Ketika diketahui, oh ini ada satu nasabah muhaqqiq yang diakui sebagai nasabah. Ketahui ini tulisan dia betul dan dia thiqah. Maka apa yang dia tulis jadi mustanadan syar'iyan, jadi pondasi syariat untuk menentukan bahwasanya nasab itu sahih. Jadi itu yang pertama. Bagaimana Ustadz Hanif mengambil potongan kalimat ini, tanpa menyerasikannya dengan kalimat sebelumnya. Ia memahaminya, jika hari ini ada ahli nasab menulis di kitabnya bahwa Ubaid adalah anak Ahmad. Maka itu bisa dijadikan dalil dan diamalkan. Walaupun selama 1000 tahun, keterangan semacam itu tidak ada.
Standar menetapkan kebenaran sungguh tidak masuk logika. Itu hanya karena salah memahami teks saja. Ya, sahabat-sahabat, saudara setanah air, sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama yang masih mengikuti konten ini, terima kasih dan mudah-mudahan jelas penjelasannya tadi ya. Dan mudah-mudahan jadi menambah satu keilmuan buat kita dan pengalaman buat kita, cukup wawasan bagi kita buat Rizik Syihab, Hanif Alatos, kemudian juga Taufik Asegaf dan Mang Qurtubi. Diajar dulu lah, itu dialah sing loba diajarna ya, kami beras genggerong teuing beras genggerong lah dia mah beras genggerong bae jelema mah anu gagah eueuh kali ditiup jadi lepeh jadi kapasnya eueuh anu gagah jelema jelema anu gagah aya angin Allah nu kuat nu gagah nu kuat nu perkasa bisa boro-boro jelemana atuh gagah-gagah uni bere atuh ge gugubrut bere lieur cira ge kagolernya gagah-gagah. Ya hadirin sahabat semua, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan apabila tidak sependapat dengan saya, silakan Anda komen. Anda punya hak penuh untuk komen dan kami akan menanggapi komen Anda. Jangan lupa subscribe, di like, dan di komen agar saya bisa lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.